A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Di Indonesia, konflik bertetangga sering muncul di berita. Kedengarannya sepele, tapi kalau dibiarkan bisa panjang urusannya, bahkan sampai ke pengadilan. Kasus yang paling sering itu soal kebisingan, musik keras sampai malam, karaoke, atau renovasi rumah yang berbulan-bulan. Satu pihak merasa punya hak di rumah sendiri, pihak lain merasa hak untuk tenang di lingkungan. Pemicunya seorang pria berinisial IA yang kesal pada sekelompok remaja yang berisik saat bermain game online. Ujungnya laporan ke RT, RW, bahkan sampai polisi. Ada juga konflik gara-gara batas tanah geser sedikit atau parkir mobil di depan rumah orang lain. Padahal dulunya akrab, tapi urusan tanah dan ruang parkir bikin hubungan bertahun-tahun jadi renggang. Hal-hal kecil seperti ini yang sering memicu keributan besar. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi adalah kunci. Ingat, rumah kita boleh beda, tapi lingkungan itu milik bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan keberkahan. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Masya Allah, hari ini kita berada di Masjid Ilhami Sawangan Perum Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Dan kita sudah mendengarkan tadi bacaan yang sangat merdu dari adik kita Hamzah. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan video tentang bagaimana tetangga yang tidak akur dengan tetangganya, Bu. Dan ternyata ada etika-etika bertetangga dalam Islam. Seperti apa? Nah, inilah yang akan kita angkat sebagai tema hari ini, yaitu katanya tetanggaan tapi kok musuhan. Nah, ini sudah ada Abi Taufikur Rahman dengan temanya adalah jangan ada iri dengan tetangga sendiri. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.
Amma ba'du, pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, para bunda solihat yang hadir di Masjid Ilhami ini, sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele karena jamaahnya juga udah nggak tahan. Mau ngaji maksudnya, betul kan? Saya pantau yang tengah belakang udah pada berapa kali ganti kaki itu. Ya, maklum memang ini sedang usia lucu-lucunya ya. Saya lihat dari pantauan saya banyak yang udah jelita jelang 50 tahun gitu. Juga banyak yang udah lolita lolos 50 tahun ya. Ya sama sama yang ngomong Bu, berarti iya. Baik, saya pertama dengan bahasa jangan iri, tema kita dengan tetangga sendiri, sampai Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibali dalam salah satu karya kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, buka bab tetangga. Di situ ada pertanyaan sahabat yang bernama Muawiyah bin Jundub di saat bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, ma hakul jar ila jarihi, apa hak tetangga dengan tetangganya? Bu, ternyata saya perhatikan ada hak sesama orang Islam, Nabi menyebutkan 6. Tapi di saat sahabat nanya hak tetangga sama tetangganya, Nabi nyebutin rada banyakan, ada 8. Satu, kata Nabi, in marido uttahu, kalau kamu tahu tetangga kamu sakit, sempet jenguk. 2, in mata tahu, kalau kamu tahu tetangga kamu meninggal dunia, sempat bisa takjiah. Jadi jangan sampai tetangga meninggal dunia lo nggak takjiah, kan gue bukan seakidah. Jangan. Tuh, toleransi dalam agama Islam. Kok nggak takjiah? Kan aneh nggak diundang. Jangan. Tuh, hak ya. Ketiga, apalagi wa ini stagrodoka akrot tahu, kalau dia ada ya kurang-kurang minjam sesuatu kamu bisa pinjemin. In awaza satar tahu, ada yang kurang-kurang kamu bisa nyempurnain, tolong sempurnakan. Misalkan tetangga lagi mau goreng nasi, ya Allah cabai habis, iya ya, garam nggak ada, dia datang punya, kasih. Terderingan. Mungkin kita punya tempat leluasan, tetangga lagi mau nyunatin anak, nggak punya parkiran, minjem bisa berikan. Itu 4. Wa in asobahu khairun hana tahu, kalau kamu tahu tetangga kamu lagi dapat kebaikan, ya jangan iri. Tetangga bisa beli motor, dia yang merengut. Tetangga bisa beli roda 4, dia yang meriang. Tetangga bisa bikin kontrakan, nggak sembuh, masuk rumah sakit tuh dia. Ya Allah, tetangga bisa bikin majlis taklim, bukan sembuh, bendera kuning. Innalillah. Lihat kata Nabi tuh, yang kelima, kalau kamu tahu tetangga kamu lagi dapat kebaikan, ucapkan, sampaikan, berikan tahniah. Kalau saya tetangga ngelihat ada bagi-bagi mau nyuci mobil baru, jujur saya samperin, Bu, Pak, saya ucapkan selamat. Ya Ustadz, maaf, Bu, ini nggak baru second, bukan malah second, bukan. Inti kan nggak punya utang lunas dah. Saya langsung tempelin, saya baca selawat, saya doain, Allahumma nularin. Jadi jangan malah iri ya. Nah, yang keenam apalagi, kalau kamu tahu tetangga kamu lagi dapat berita yang nggak bagus, jangan alhamdulillah, jangan ya, jangan biar rasa, jangan, ucapkan ya kalimat-kalimat yang betul-betul memberikan motivasi. Yang ketujuh, jangan kamu tinggikan bangunan kamu sehingga di mana sirkulasi udara tetangga kamu dia punya jendela ketutup dengan bangunan kamu. Dan yang kedelapan, wala tuzihi birihi gidrika, jangan kamu sakiti perasaan tetangga kamu dengan bau masakan makanan kamu. Udah tahu beli durian atu, tinggal dikontrakan, eta duren ditenteng-tenteng. Bu, nah paham gak tuh 8 hak dalam bertanda tetangga, dan jangan iri dengan yang namanya kemajuan tetangga. Saya tutup pakai pantun, boleh?
Boleh? Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, membeli pahat di Empang 3, beli mentega di pasar ikan. Siapa yang jahat iri sama tetangga, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan.